Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Umi Nandiro, dosen akuntansi FEB Unisma. Nah, sebelumnya saya membahas terkait transaksi antar entitas yang berkonsolidasi ya tentunya. Terkait persediaan, nah ini saya akan lanjutkan transaksi antar entitas untuk aset tetap. Nah, kita tahu bahwa lazim sekali dalam perusahaan itu, baik antara induk anak maupun satu perusahaan dengan perusahaan lain, itu terlibat sebuah transaksi penjualan aset tetap. Contoh banyak banget ya aset tetap itu wujudnya ada tanah, bangunan, kemudian kendaraan, peralatan ya, mesin atau peralatan dan lain sebagainya. Nah, transaksi penjualan aset tetap ini tentu saja memiliki dampak terhadap pencatatan akuntansinya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar bagaimana pelepasan atau penghentian aset tetap. Karena aset tetap itu selama digunakan oleh perusahaan, maka kan terus dialokasikan biayanya menjadi biaya depresiasi gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya aset tetap itu dijual atau dihentikan pemakaiannya, maka pencatatannya gimana? Nah, kalau misalnya itu hanya dari satu entitas, sudut pandang satu entitas, mungkin lebih mudah pencatatannya. Namun, sekarang kita melihat bagaimana jika transaksi penjualan aset tetap ini terjadi di antara dua entitas yang saling berkonsolidasi atau entitas yang saling berhubungan gitu ya, induk anak. Nah, di sini nanti kita akan diskusikan tentang 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya. Kemudian yang kedua, transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Itu seperti apa perlakuannya ya, pencatatannya kayak apa, nanti jurnal eliminasinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, dampaknya terhadap pencatatan induk. Keuntungan atau kerugian atas transaksi penjualan aset tetap yang belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh salah satu entitas. Atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan. Nah, ini dampaknya terhadap pencatatan entitas induk. Dampaknya terhadap jurnal eliminasi, yang pertama harus dibuat jurnal eliminasi atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi tersebut. Kemudian keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Nah, untuk aset yang tidak disusutkan akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Kemudian untuk aset tetap yang bisa disusutkan, maka keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat aset tersebut digunakan. Nah, nanti seperti apa aplikasinya kita bahas di contoh soal ya. Baik, ini contoh soalnya ya. Dampak penjualan tanah terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya. Kasusnya adalah PT Palapa yang kemudian disebut PTP, memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. Berikut adalah informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS. Peristiwa 1, PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 900. Kemudian peristiwa 2, PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar. Berarti keuntungannya berapa? 100 juta ya. Kemudian PTS, ya, yang peristiwa ketiga, PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi pada harga 1 miliar 200 juta. Berarti labanya berapa? 200 ya. Karena tadi belinya dari PTP adalah 1 miliar, dijual seharga 1,2. Nah, ini adalah penjualan tanah dari entitas induk kepada entitas anak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dampaknya terhadap jurnal eliminasi
dengan berbagai alternatif skenario. Nah ini, skenario 1, jika seluruh peristiwa P1, P2, P1 itu maksudnya peristiwa 1, peristiwa 2, dan peristiwa 3 terjadi pada 2015. Nah, peristiwanya seperti apa itu? Ini kita lihat. Atas penjualan tanah ke entitas anak, PTP melaporkan keuntungan sebesar 100 juta. Didapat dari 1 miliar harga perolehannya, kemudian 900 juta nilai jualnya. Sedangkan PTS membukukan keuntungan penjualan tanah ke entitas anak yang diakui PTP sudah terrealisasi karena tanah tersebut sudah dijual PTS ke perusahaan non-afiliasi. Selain itu, tanah juga tidak akan muncul di laporan keuangan PTP, PTS maupun laporan keuangan konsolidasi karena sudah dijual ke pihak non-afiliasi. Nah, dampak skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasi adalah ini laporan keuangan PTP dan kemudian ya, ini yang dampaknya terhadap PTP, ini dampaknya terhadap PTS. Ini yang sebelum konsolidasi, ini yang setelah konsolidasi. Nah, tanahnya otomatis sudah hilang, sudah tidak ada di catatan karena sudah dijual. Nah, ini skenario 1. Kemudian skenario 2, jika P1 dan P2 terjadi pada 2015, sedangkan P3 terjadi pada 2016. Keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan PTP sebesar 100 juta belum terrealisasi karena sampai akhir periode tanah tersebut masih berada di PTS. Tadi sudah kita singgung ya bahwa jika aset tersebut masih berada atau masih dimanfaatkan oleh salah satu pihak, entah itu pihak anak ataupun pihak induk, maka keuntungan atas penjualan itu belum terrealisasi atau belum boleh diakui. Sebagai akibatnya, PTP harus melakukan pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan tanah sebagai berikut. Bagian laba atas entitas anak 100 juta, investasi pada entitas anak 100 juta. Dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan yang diakui PTP belum juga terrealisasi. Selain itu, tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi juga harus pada nilai perolehan dari non-afiliasi. Sehingga jurnal eliminasi yang perlu dibuat adalah keuntungan penjualan tanah pada tanah kreditnya sebesar 100 juta. Nah, ini dampak skenario 2 terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasian 2015. Nah, ini dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasi. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan kita sambung di latihan soal. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.